Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Joseph Lukito dengan NIM F12 2022 dari Prodi Sistem Informasi PSDK Udinus Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil eksperimen deep learning saya dengan judul klasifikasi citra hewan menggunakan convolutional neural network pada dataset Animals 10. Pada eksperimen ini, saya menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network, yaitu salah satu algoritma deep learning yang sangat populer dan banyak digunakan untuk mengenali objek berupa gambar. Lalu, apa sih tujuan utama eksperimen ini? Yaitu adalah dengan tujuan untuk membangun sebuah model yang dapat mengenali berbagai jenis hewan berdasarkan citra, gambar mereka, dan menganalisis seberapa baik model tersebut bekerja dalam proses klasifikasinya. Apa sih yang saya akan lakukan? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dataset apa sih yang saya akan gunakan. Dataset yang saya ambil ini berasal dari Kaggle dengan nama dengan nama Animal 10 Dataset. Ini dibuat oleh Alvarado Alessio. Dataset ini bisa diunduh secara gratis. Em, di sini kita bisa mengunduhnya di sini. Lalu dan dataset ini berisi ribuan gambar hewan yang sudah dikelompokkan ke dalam 10 kelas yang berbeda. Em, Contoh kelasnya itu seperti berikut ya. Ada Ken, Cavallo, Elefante, Farfalla, Galina, Gato, Muka, Pecora, Ragno, Scoia'tauro. Lalu dari 10 kelas tersebut, Ken itu mewakili kelas anjing. Lalu ada Cavallo itu sebagai perwakilan dari horse. Untuk Elefante itu gajah. Untuk Farfalla sendiri itu kupu-kupu. Untuk Galina itu sendiri ayam. Lalu untuk Gato sendiri itu kucing. Lalu lalu untuk Muka itu sendiri cow. Untuk Pecora sendiri itu sheep. Untuk Squirtolo itu ada squirrel. Lalu alasan saya u- untuk memilih dataset ini itu karena dataset ini yang pertama itu sudah cukup bersih, lalu jumlahnya cukup banyak dan mencakup beragam bentuk dan warna hewan yang bisa membantu model CNN belajar dengan jauh lebih baik. Lalu dengan total data yang akan digunakan berjumlah 26.000 dari total data yang tadi akan digunakan 20.947 gambar untuk pelatihan dan 5.232 gambar untuk validasi yang secara otomatis dibagi menggunakan image data generator. Lalu, saat kode berikut akan dijalankan, Kaggle Hub akan mengunduh dataset yang Kaggle Hub akan mengunduh dataset dan menampilkan lokasi penyimpanannya di sistem dataset untuk berbentuk direktorisasi berisi folder sesuai dengan nama kelas hewan yang nantinya akan digunakan oleh CNN untuk mewakili pola visual dari setiap kelasnya. Saya akan mengcopy paste data dari Colab ini. Jadi, saya akan mengcopy paste di Google Colab saya seperti ini. Karena saya sudah eksekusi sebelumnya, jadi saya hanya mengarahkan saja, tidak mempraktekannya sekaligus. Jadi kita tinggal copy paste seperti ini. Lalu setelah itu
Setelah datasetnya kita run, setelah itu siap, yaitu yaitu kita akan lanjut di mana langkah selanjutnya itu masuk pada tahap pre-processing data, yaitu tahap di mana kita akan menyiapkan agar data kita bisa dibaca dan diproses oleh model. Di sini saya akan menggunakan image data generator dari Keras untuk melakukan beberapa hal-hal penting. Tapi sebelum itu, kita masuk sebelum itu, setelah tadi saya ambil datanya dari Kaggle, lalu saya saya menampilkan 10 kelasnya seperti ini. Tadi yang saya sempat sebutkan itu tadi 10 kelasnya ada Ken itu tadi anjing. Jadi kita ada tertulis di sini anjing, ada Calavalo itu kuda, Elefante itu tadi gajah ya. Lalu dan ya seperti Farfalla, kupu-kupu ya dan ayam ya, kucing, sapi dan dan seterusnya. Lalu setelah itu di mana tadi kita akan lanjut di mana saya akan menggunakan image data generator itu dari Keras untuk melakukan beberapa hal penting seperti rescale, lalu ada mengubah nilai pixel dari 0 hingga 255 menjadi 0 hingga 1 agar perhitungan itu jadi lebih efisien saja dan em, memperingan kerja model juga. Lalu ada rotation dan zoom augmentation, lalu ada horizontal flip, di mana itu rotation dan zoom augmentation itu untuk memutar atau memperbesar gambar secara acak agar model itu belajar dari berbagai sudut pandang. Lalu tadi saya sempat sebut horizontal flip, di mana itu berfungsi untuk kembali gambar secara horizontal yang juga membantu model itu tidak bergantung pada satu arah yang posisi objek misal vertikal-vertikal saja, yang horizontal-horizontal saja. Lalu yang terakhir itu saya akan membagi datasetnya itu menjadi 80% sebagai data training, lalu ada 20% sebagai data validasi. Lalu untuk data data jenis ini, saya itu akan lalu saya membuat data generator, satu untuk training, yang lalu yang satu untuk validasi. Yang ini untuk training, lalu yang ini untuk validasi. Lalu setelah itu, dari hasil outputnya kita bisa lihat terlihat bahwa itu ditemukan 20.947 gambar untuk data training dan 5.232 gambar untuk data validasi. Semuanya terdiri dari 10 kelas. 8 ini itu sangat penting karena dengan augmentasi dan pembagian data yang baik, model itu menjadi lebih stabil dan tidak mudah overfitting juga. Jadi sebaiknya tahap ini perlu kita perhatikan, sangat-sangat perhatikan, bahkan jangan sampai terlewat karena jika ini terlewat, ya saya sebut tadi itu bisa bisa terjadinya overfitting di modelnya. Lalu kita masuk. Setelah itu kita akan masuk ke bagian utama yaitu pembuatan arsitektur model CNN. Di sini CNN sendiri terdiri dari beberapa lapisan di mana setiap lapisan itu memiliki fungsi spesifik untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Jadi model saya itu terdiri dari 3 blok utama, yaitu ada convolutional layer, ada pooling layer, lalu yang kemudian diakhiri oleh lapisan fully connected yang berfungsi untuk klasifikasi, di mana layer pertama ini itu men- itu bertugas untuk mengenali fitur dasar seperti tepi atau sudut layer berikutnya.
mengenali fitur yang lebih kompleks seperti bentuk tubuh atau tekstur hewan. Lalu saya lalu saya juga menambahkan dropout layer sebesar 0,5 untuk mencegah atau mengurangi overfitting dengan dengan cara menonaktifkan 50% neuron secara acak selama saya training. Lalu model itu kan lalu saya akan menggunakan optimizer Adam untuk mempercepat convergen dan efisiensi dalam pembaruan bobot. Lalu mod lalu lalu setelah model disusun, saya memanggil fungsi model summary untuk melihat struktur model. Hasilnya menunjukkan bahwa model memiliki sekitar 3 juta parameter total parameter. Bisa lihat di sini 3 juta 3 juta parameter trainable yang merupakan jumlah wajar untuk CNN sederhana. Lumayan sederhana, lumayan wajar untuk jumlah CNN yang sederhana. Lalu setelah itu kita masuk ke Oke, setelah itu kita akan masuk ke training model, di mana itu kita akan melakukan training model selama 10 epoch. Pada setiap epoch itu model akan belajar menyesuaikan bobot agar dapat mengurangi nilai loss dan meningkatkan akurasinya. Dari hasil training melihatkan bahwa terlihat bahwa akurasi model meningkat stabil dari sekitar 30% hingga mencapai 61% pada data training dan sekitar 65% pada data validasinya. Untuk yang bertanya mengapa saya pada tahapan ini saya tidak run, karena mohon maaf untuk koneksi saya di kosan ini rada nge-lag, makanya untuk pada tahapan ini saya tidak berani run karena setelah kemarin saya coba run pada tahapan ini saya bisa menunggu setengah harian. Jadi untuk tahapan eposnya ini sekali lagi saya minta maaf untuk tidak bisa mengerannya saat saya membuat pembuatan video tugas ini. Lalu sebaiknya saya akan lanjutkan pada tahapan berikutnya, pada visualisasi training dan evaluasi, di mana itu di sini akan melihatkan proses pembelajaran secara visual. Di sini saya membuat grafik perbandingan antara akurasi dan loss pada data training dan validasinya. Jadi ini untuk tabel akurasinya, ini untuk saya pembuat untuk tabel lossnya. Saya jadikan satu agar tidak terlalu banyak quote-nya. Lalu setelah itu dari grafik ini kita dapat dilihat bahwa garis akurasi training ini dan validasi ini naik secara stabil dan tanpa jarak yang terlalu jauh. Yang artinya itu model belum mengalami overfitting. Jadi loss juga menurun secara konsisten. Jadi menandakan bahwa model itu belajar dengan cukup baik, bahkan sudah sangat baik. Lalu setelah itu kita akan masuk ke confusion matrix, di mana untuk evaluasi lebih mendalam, saya juga menampilkan confusion matrix dan laporan klasifikasi untuk melihat detail performa per kelasnya. Jadi dari
Dari hasilnya ini menunjukkan bahwa saya kecilkan terlebih dahulu biar kita bisa lihat seluruhannya. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa hasilnya itu menunjukkan beberapa kelas itu seperti anjing, ayam, lalu ada domba. Itu memiliki itu akurasi yang tinggi, sedangkan kelas seperti kucing dan maaf, kucing dan tupai kita bisa lihat itu memiliki kucing dan tupai itu masih ada kesalahan karena kemiripan visual. Jadi karena jadinya kemiripan visual tersebut, akurasinya itu rata-ratanya itu jadi salah. Jadi akurasi rata-rata model mencapai sekitar 64% kan cukup baik untuk model CNN sendiri. Sederhana tanpa transfer learning. Lalu setelah itu saya kembali besarkan karena sudah selanjutnya masuk ke visualisasi bagian visualisasi prediksi di mana pada pengkodingan ini saya akan menampilkan contoh hasil prediksi dari model pada beberapa gambar validasi. Jadi T itu adalah label, label sebenarnya, untuk P itu adalah label hasil prediksinya. Lalu contoh ada ada beberapa contoh ini, ada 5 contoh ini. Ini tuh beberapa contoh hasil prediksi yang berhasil dengan benar. Jadi menunjukkan bahwa model ini tuh sudah cukup mampu mengenali pola visual yang visual dengan cukup baik. Lalu maka untuk eksperimen yang telah saya lakukan dengan menggunakan model CNN sederhana ini sudah menurut saya ini sudah cukup mampu mempelajari pola visual dari dataset animal stand dan melakukan klasifikasi citra hewan dengan hasil yang cukup baik. Walaupun akurasinya belum terlalu tinggi, model ini sudah menunjukkan bahwa arsitektur CNN dapat bekerja efektif dengan memproses preprocessing dan training yang tepat. Kedepannya model ini masih bisa dikembangkan menurut saya lebih lanjut menggunakan pendekatan seperti transfer learning atau penambahan jumlah epochs agar hasilnya lebih optimal karena semakin banyak epochs yang dipelajari oleh si model. Mungkin sekian dari presentasi tugas Wah, akhir saya mata kuliah kecerdasan buatan. Mungkin jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Gisel Plugito. Saya pamit undur diri. Terima kasih.